Para sepak bola maniak sebentar lagi akan merayakan kompetisi sepak bola internasional paling bergengsi di dunia. Ya, Piala Dunia. Qatar menjadi negara yang terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 kali ini, setelah mengalahkan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dalam sesi pemungutan suara yang dilakukan pada tahun 2009 lalu. Didapuk sebagai tuan rumah, tentu Qatar telah mempersiapkan penyelenggaraan helatan akbar ini. Tapi tahu nggak sih, di balik kepopulerannya sebagai salah satu negara terkaya, ternyata Qatar memiliki sisi gelap. Yuk, simak infonya berikut ini. Dikelilingi banyak gurun pasir, tentu menjadikan Qatar sebagai negara yang memiliki suhu cuaca yang cukup tinggi. Pada bulan Juni dan Juli, suhu di Qatar bisa mencapai 40 derajat bahkan sampai 50 derajat Celcius. Hal ini lantas memicu kontroversi terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di negara ini. Karena suhu tinggi tersebut sangat berpotensi mengganggu performa para pemain sepak bola di laga tersebut. Untuk menyiasatinya, pemerintah Qatar memasang pendingin udara di sejumlah stadion tempat pelaksanaan Piala Dunia nantinya. Cuaca yang panas dan ekstrim di Qatar juga membuat jadwal Piala Dunia terpaksa harus dipindahkan ke November mendatang. Hal ini tentu berbeda dari pelaksanaan Piala Dunia sebelumnya yang diadakan pada musim panas. Imbas dari perubahan jadwal tersebut tentu menuai kontroversi, sebab pada bulan November dan Desember adalah waktu tersibuk bagi klub sepak bola Eropa. Liga Eropa seperti Liga Premier Inggris, Serie A Italia, dan Liga Spanyol pun juga harus menyesuaikan jadwal dengan menangguhkan musim liga sepekan menjelang Piala Dunia digelar. Penyelenggaraan liga-liga ini pun baru bisa digelar setelah Piala Dunia 2022 usai. Selain cuaca yang cukup ekstrim yang dimiliki, ternyata negara yang beribu kota Doha ini juga menuai beberapa sorotan terkait perlakuannya terhadap para pekerja yang mengerjakan stadion persiapan Piala Dunia 2022. Para pekerja migran bekerja keras mempertaruhkan nyawa untuk penyelesaian proyek tepat waktu. Namun sayang, mereka dibayar dengan upah yang murah yaitu sebesar 166 euro per bulan, yang diklaim tidak sebanding dengan target yang harus diselesaikan. Pada November 2021 lalu, sebuah laporan reality check 2021 yang diterbitkan oleh Amnesty International menyebutkan bahwa para pekerja dihadapkan pada resiko besar terkena stres akibat cuaca panas, sehingga menyebabkan jumlah kematian pekerja yang tidak terhitung. Salah satu kasus kematian yang disebutkan dalam laporan ini adalah adanya 6 pekerja migran yang relatif muda dan mengalami kematian yang tak dapat dijelaskan karena bekerja dalam proyek tersebut. Ada pula pekerja yang pingsan dan meninggal setelah kerja berat pada suhu 38 derajat Celcius. Ada pula yang meninggal setelah bekerja di luar ruangan pada suhu 39 derajat Celcius. Bahkan ada yang ditemukan tewas di tempat tidur setelah bekerja di suhu melebihi 40 derajat Celcius. Namun penyebab kematian itu tetap tidak jelas karena hal ini bisa saja disebabkan oleh penyakit bawaan atau serangan jantung, sehingga sulit untuk menghubungkannya dengan kondisi kerja. Akan tetapi, peristiwa ini tentu saja menjadi pukulan bagi keluarga pekerja. Pemerintah Qatar pun mengakui bahwa sistem tenaga kerja mereka memang masih perlu dibenahi, namun membantah tuduhan eksploitasi ribuan pekerja migran untuk persiapan Piala Dunia 2022 kali ini. Berbicara tentang kondisi pekerja di Qatar dalam persiapan World Cup 2022, tentu saja tidak terlepas dengan isu HAM. Usut punya usut, memang benar terjadi pelanggaran HAM terhadap para pekerja di Qatar. Para pekerja yang membangun stadion nan megah tempat pelaksanaan Piala Dunia kali ini. Dilansir dari berbagai media luar negeri termasuk The Guardian, masalah kemiskinan membuat para pengangguran dari luar negeri merantau ke Qatar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang besar.
Namun demi mendapatkan pekerjaan di Qatar, terutama untuk mega proyek Piala Dunia 2022, calon pekerja harus membayar 500 US dollar hingga 4.300 US dollar kepada agen perekrutan di negara asal mereka. Situasi ini pun membuat para pekerja terlilit hutang dan takut untuk meninggalkan pekerjaan di Qatar begitu saja. Dan mirisnya, mereka lagi-lagi harus menelan pil pahit. Karena tak jarang, para agen perekrutan tersebut membuat janji palsu terkait nominal gaji yang telah dijanjikan. Para pekerja biasanya hanya mendapat 190 US dollar per bulannya dari nominal 300 US dollar yang disampaikan pada saat perjanjian kontrak. Gaji dari pemerintah Qatar pun sering kali tertunda, sehingga para pekerja kesulitan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan mengirimkan uang untuk keluarga di negara asal mereka. Untuk tempat tinggal, para pekerja menginap di tempat yang jauh dari kata higienis dan aman, guys. Bahkan untuk satu ruangan bisa diisi oleh 8 orang. Beberapa pemberi kerja pun seringkali tak memperbaharui izin tinggal para pekerja migran. Hal ini membuat pekerja migran tidak memiliki kartu identitas dan bisa dihukum penjara atau denda. Karena itu, banyak dari mereka yang takut untuk meninggalkan tempat kerjanya. Dalam situasi tidak nyaman ini, wajar jika para pekerja migran ingin ganti pekerjaan atau keluar dari Qatar. Tetapi lagi-lagi hal ini sangatlah sulit, karena perlu izin dari perusahaan yang memberi kerja dan seringkali para pekerja diancam terkait sanksi kontrak kerja. Bukan hanya itu, jika pekerja mengeluh dan mencari bantuan, pemberi kerja sering mengintimidasi dan juga mengancam tidak akan memberikan gaji. Ih, ngeri ya. Untuk semua hal kontroversial ini, Amnesty International telah meminta FIFA menekan pemerintah Qatar agar menjalankan sistem ketenagakerjaan yang dijanjikan sebelum turnamen. Hal ini pun telah ditanggapi pemerintah Qatar yang menegaskan komitmen untuk melindungi para pekerja migran dengan adanya undang-undang baru. Qatar memang banyak menghadapi kritikan dalam berbagai hal sejak ditunjuk sebagai pelaksana Piala Dunia 2022. Kritikan juga datang atas kasus kriminalitas terkait kaum LGBT, hak-hak terhadap perempuan, dan isu perburuhan. Terdapat banyak laporan dan catatan terkait masalah tersebut. Namun Nasser Al-Khater selaku CEO Piala Dunia 2022 menggulirkan statement bahwa siapapun akan diterima dengan baik di negara tersebut, apapun jenis kelamin, orientasi seksual, ras maupun agama mereka, terutama ketika akan ikut merayakan euforia Piala Dunia di Qatar. Meski demikian, ia menekankan bahwa mempertontonkan kasih sayang di depan umum tidak disukai, karena hal tersebut bukanlah bagian dari budaya mereka dan berlaku bagi semua orang. Pangeran Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pun menyerukan hal yang sama. Berkaitan dengan isu kriminal terhadap kaum LGBT di Qatar, salah satu pesepak bola Australia Josh Cavallo mengungkapkan ketakutannya untuk bermain pada gelaran sepak bola dunia ini. Hal ini karena ia pernah secara belak-belakan mengaku bahwa dirinya adalah seorang gay dan sempat mendapat pujian di seluruh dunia terkait pengakuannya tersebut. Ia pun sempat menyatakan keraguannya bermain di Piala Dunia 2022 seandainya ia terpilih bermain. Penentuan Qatar sebagai penyelenggara World Cup 2022 berdasarkan hasil polling dari 22 anggota eksekutif FIFA yang mengalahkan pesaingnya seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Hal ini membuat Qatar kembali menerima tudingan terkait suap yang diberikan kepada pejabat FIFA sebesar 1,5 juta hingga 3, juta US dollar demi meloloskan negara ini sebagai tuan rumah. Namun setelah penyelidikan dilakukan selama 2 tahun, Qatar dinyatakan bebas dari tudingan tersebut. Meski demikian, Qatar kembali digugat terkait biaya yang digunakan untuk menggelar acara 4 tahunan tersebut. Biaya tersebut diperkirakan mencapai 140 miliar pound sterling. Uang sebesar ini dipergunakan untuk menyukseskan gelaran Piala Dunia dengan membangun atau merenovasi infrastruktur serta 8 stadion yang mengusung nuansa modern dan ramah lingkungan. Dan inilah yang membuat dugaan skandal korupsi menyerang Qatar di tengah persiapan Piala Dunia kali ini.